ganggu kan. Pakan teh akeh gak gede. Jadi kalau masih buraya itu pakannya cacing. Cacing. Setelah makan cacing siap nyacing. Tapi cacing itu dalam arti kata cukup untuk kebutuhan dia, sesuai dengan kebutuhan. Nanti setelah naik turun berarti sudah bisa dipindahkan ke tepung. Setelah pemindahan pakan di tepung itulah mulai ada amonia. Itu belajar di amonia itulah tingkat kesulitan yang tinggi. Oh iya, berarti sudah ada banyak kotoran di dalam ikan, di dalam kolam itu. Karena banyak pakan yang tenggelam nggak kemakan sama dia, jadi amonia. Nanti melewati masa kritisnya nanti setelah makan bulat. Bisa dari ukuran kalau ukuran 21 atau 12, itu mulai pakan PF 500 itu udah dikatakan tingkat kegagalan tinggal 50%. Memang butuh pengawasan ekstra. Ya. Kalau masih dari perubahan pakan dari cacing ke tepung, nah itu harus butuh perawatannya ekstra. Ya, perhatian yang ekstra. Gitu, luar biasa. Kebesaran pakan bisa menjadi kematian, tapi bukan sakit gitu. Kalau sakit beda kan gitu kan. Kalau perutnya kembung itu perutnya membesar tuh apa itu? Terus gantung biasanya kan banyak. Nah, gitu. Kalau gantung itu ada dua versi. Satu itu kebanyakan amonia, jadi kotor air. Kedua itu faktor di suhu air. Gitu. Itu kebanyakan ya mati Pak ya kalau sudah gantung. Mati gantung. Dia sendiri akan mati. Iya. Tapi bisa diantisipasi sebelumnya, atur suhu air. Atur suhu air dan pemberian pakan tentunya ya. Dia terjadi gantung itu misalnya siang panasnya trek, tiba-tiba hujan. Turun drastis sehingga ikan tadi membuang lendir sehingga jadi gantung. Oh iya gitu. Air akan berubah agak ke kuning-kuningan. Berarti perubahan cuaca itu sangat berpengaruh. Pengaruh. Itu di dunia bibit cuaca itu berpengaruh. Tapi bisa diantisipasi sebenarnya. Tergantung bagi penanganan atau budidaya tadi. Saudaraku ya, kalau pengen tahu lebih lanjut tentang pembudidayaan nanti bisa berkunjung ke tempat Pak D. Nah, di sana mungkin Pak D kan banyak trik-trik dan banyak memang beliau itu kan pembimbing ya. Pembimbing para pembudidaya lele, tentunya banyak ilmunya beliau, hasil pengalaman beliau, hasil penelitian beliau dari udah puluhan tahun. Nah, meneliti tentang budidaya lele. Nah, inilah Pak D tekun sekali sampai sekarang masih ngebreed atau memang mengembangkan tentang budidaya lele. Dan Pak D juga sering membina para petani lele asalkan sungguh-sungguh. Nah, itu Pak D sangat senang sekali. Kalau petani itu sungguh-sungguh dan mengikuti arahannya itu sangat senang sekali, dan itulah yang akan dibimbing Pak D. Oke saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para pecinta budidaya ikan lele, alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan Pak D yang sudah puluhan tahun mempunyai pengalaman tentang budidaya lele. Nanti kalau pengen tahu lebih banyak menggali ilmunya Pak D ya bisa bersilaturahim dengan Pak D di rumahnya beliau. Jadi jenengan Dian mulai budidaya tahun pinten Pak D? Pak D mulai ngutak ngatik itu 2005 dan ngutak ngatik. 2005 ya. Tapi belum fokusnya baru 2010. Fokusnya baru 10. Ke pembenihan. Kalau untuk pengembangan di Riau Pak D? Ya. Mulai membina lah. Pak D itu mulai membina gitu. Itu dari 2010. 2010. Sampai sekarang. Sampai yang di mana nih Sungai Pagar ya? Sungai Pagar itu kami belum untuk pribadi. Kemarin itu di Sungai Pagar mulai tahun 2003. Cik kelompok berarti?
Enggak, kami cuma menjanjikan induk, menjanjikan cacing. Oh, Istilahnya ada yang orang nggak tahu, kita tunjukin gitu kan caranya. Cuma kita sebagai guru aja lah istilahnya. iya iya iya. Iya, artinya kan membimbing. Nah, Pembimbing. Jadi pembimbing yang di apa namanya Kampung Lele. Kampung Lele, Sungai Pagar, Riau. Nah, pengalaman Pak D nih, susahnya itu di apa Pak D? Kalau misal ya penangkaran lah, ngebreed peternakan lele nih Pak D. Susah ini bagian mana? Susahnya itu pada umumnya itu mengantisipasi cuaca, satu, kedua dalam pendedaran benih dari makan tepung. Oh, Itu yang sulitnya. Di sini ada dua versi. Cuaca, faktor cuaca sama pakan. Pemindahan pakan dari cacing ke tepung. Itu yang agak sulit ya. Kalau nggak pas sarannya berarti tingkat kegagalannya tinggi berarti ya. Semisal pemindahan pakan dari cacing ke tepung gitu ya. Iya, itu karena itu pengaruh dari suhu air, keasaman air, pH air itu pengaruh semua.